Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Dr. Yusriadi, SCMM, pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan secara singkat tentang definisi ruang lingkup dan hal-hal yang menjadi pengantar dari mata kuliah manajemen operasional. Kita mulai dari definisi ya. Definisi dan ruang lingkup manajemen operasional. Jadi definisi manajemen operasional adalah bidang yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian proses produksi serta kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif guna menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi di sini sangat jelas ya bahwa definisinya itu manajemen operasional itu fokus untuk bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola ya, serta mengendalikan proses-proses produksi pada sebuah perusahaan ya, yang nanti di sana merupakan fokus pada kegiatan operasional yang bertujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa secara berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini sesuai dengan menurut Heiser dan Render 2020, dia menyebutkan manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output yang bermanfaat. Sedangkan menurut Stephenson 2021, manajemen operasional mencakup perancangan, pelaksanaan, dan perbaikan proses bisnis yang digunakan untuk menciptakan produk dan layanan. Jadi dari dua definisi ahli tadi sebenarnya menggambarkan bahwa kegiatan manajemen operasional itu berhubungan dengan bagaimana merancang ya, merencanakan ya, serta melaksanakan juga mengevaluasi terkait dengan proses-proses dalam sebuah operasi perusahaan ya, sehingga dari input menjadi output ya. Nanti di antara input dan output itu ada proses. Nah, disitulah titik aktivitas dari manajemen operasional, sehingga outputnya kemudian menjadi suatu produk, bisa berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen begitu. Nah, baik, untuk bisa lebih memahami secara lebih mendalam, kita coba bahas yang kedua adalah ruang lingkup dari manajemen operasional. Manajemen operasional itu memiliki ruang lingkup ya. Nah, adapun ruang lingkupnya itu pertama tentang perencanaan kapasitas ya. Jadi kalau kita mau berbisnis, maka kita mulainya dari bagaimana merencanakan kapasitas. Ini pemahaman ini berkaitan dengan bagaimana kita punya perencanaan untuk menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi ya. Misal sederhana saja ya, kita punya pabrik membuat tepung yang bahan bakunya itu dari ubi kayu misalnya. Nah, perencanaan kapasitas ini berhubungan dengan jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi. Jadi untuk memproduksi tepung ya, kita mulai dari target satu hari berapa ratus kilogram tepung yang mau dihasilkan. Nah, ketika kita sudah mengetahui target yang atau sudah menentukan target yang ingin dihasilkan, maka kita bisa menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya berapa orang yang bekerja ya, berapa kilogram
ubi yang dibutuhkan ya, kemudian kapasitas mesin yang seperti apa untuk mengubah ya ubi kayu menjadi tepung kanji misalnya begitu. Nah, ini merupakan ruang lingkup dari manajemen operasional begitu. Kemudian yang kedua adalah perancangan produk dan layanan. Nah, jadi ini adalah aktivitasnya bagaimana mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya. Jadi kita ketahui bahwa sebuah produk itu tentunya memiliki satu fitur ya, atau produk itu memiliki desain ya. Kemudian produk itu juga memiliki berbagai macam sarana-sarana yang bisa digunakan ataupun bisa dibutuhkan oleh konsumen ya. Misalnya kalau produk-produk jasa ya, kita tahu ya, kalau layanan itu bisa hotel, rumah sakit, perbankan. Nah, salah satu tugas dari manajemen operasional adalah merancang untuk pengembangan produknya ya. Misalnya kalau produk perbankan itu kan selain tabungan, giro, juga mereka mengembangkan produk asuransi gitu. Kalau hotel selain layanan penginapan, meeting room, mereka juga mengembangkan layanan misalnya menyewakan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kantor ya, atau menyewakan kegiatan khusus wedding dan lain. Itu adalah pengembangan produk dan layanan. Itu juga wilayahnya di manajemen operasional. Kemudian juga berikutnya adalah manajemen rantai pasok ya, supply chain management ya. Ini adalah mengelola aliran bahan baku, produk dan informasi dalam rantai pasokan ya. Bahwa setiap produk tentu kan ada supplier ya, ada bahan baku yang nanti harus dikirim ya dari sumbernya, misalnya dari, kalau kita sebut misalnya pabrik kelapa sawit ya yang mudah, berarti supply chain-nya ini adalah bahan bakunya kan kelapa sawit itu sendiri. Berarti bagaimana titik antara letak kebun kelapa sawit ya dengan pabrik kelapa sawit, yang nanti pada saat produksi di pabrik kelapa sawit tidak ada kendala. Karena apa? Karena misalnya jarak yang jauh ya, atau bisa jadi mungkin akses ya untuk mensuplai bahan baku ke pabrik itu mengalami kendala. Jadi salah satu kendala yang sering dialami adalah ketidaktersediaannya bahan baku di dalam mengelola sebuah produk bahan baku menjadi barang jadi begitu. Nah, ini juga pernah terjadi ya di bisnis. Misalnya kita punya bisnis franchise ya. Saya punya teman ya franchise, dia bisnisnya itu semacam ayam ya, tapi bukan KFC, tapi ayamnya ini ayam yang khusus ya, yang memang harus disuplai dari Jawa gitu. Di awal-awal ayamnya cukup laris, tetapi pada perjalanannya mendapatkan kendala. Bisa jadi salah satu sebabnya karena suplai ayamnya itu sendiri mengalami kendala, karena di wilayah di tempat usaha tersebut dilaksanakan tidak tersedia ayam yang khusus tadi begitu. Nah, ini yang disebut dengan rantai pasok ya. Jadi memastikan bahwa bahan baku itu mudah ya dialirkan ke bagian produksi, sehingga bagian produksi bisa langsung mengelola menjadi barang jadi. Ini di wilayah manajemen operasional. Kemudian berikutnya ada manajemen kualitas ya. Ini memastikan ya produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Jadi ini bagian dari aktivitas manajemen operasional. Kemudian juga termasuk menentukan strategi lokasi dan tata letak ya. Jadi menentukan lokasi pabrik ya, gudang, fasilitas bisnis yang optimal. Jadi kita tahu bahwa ya setiap bisnis itu penting untuk menentukan di mana ya lokasinya ya, termasuk pabrik ya. Misalnya pabrik yang dia orientasinya ke ekspor, sebaiknya mereka lokasinya itu di dekat
pelabuhan ya, supaya akses membawa barang-barang yang telah diproduksi di dalam kontainer itu mudah untuk sampai ke pelabuhan ya. Karena nanti berhubungan dengan biaya, semakin jauh jarak antara pabrik dengan pelabuhan, itu tentunya semakin memakan biaya distribusinya begitu. Kemudian juga yang keenam adalah manajemen persediaan. Ini adalah mengontrol dan memastikan bahwa bahan baku itu tetap ada ya, sehingga dengan kepastian ini kegiatan produksi tidak terkendala. Kemudian yang kedelapan adalah manajemen teknologi dan inovasi ya. Ini mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas ya. Kita tahu bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk tentunya meningkatkan kualitas produk ya. Maka manajemen operasional harus sangat-sangat peka ya terhadap teknologi-teknologi terbaru, inovasi-inovasi terbaru yang nanti ini bisa membantu agar produksi itu semakin lebih kualitas ya, bisa lebih bersaing ya. Kemudian yang kesembilan adalah sistem informasi operasional. Ini menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses operasional. Jadi inilah 9 ruang lingkup dari kegiatan manajemen operasional. Kemudian bagian berikutnya adalah peran manajemen operasional dalam organisasi ya. Jadi manajemen operasional memiliki peran penting ya dalam keberhasilan organisasi baik di sektor manufaktur maupun jasa. Ya, beberapa peran utama ya dari manajemen operasional itu yang pertama tentunya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi kegiatan manajemen operasional yang baik ini bisa memberikan suatu dampak terhadap efisiensi dan efektivitas sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan output ya ataupun keluarannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan ya. Jadi mengimplementasikan sistem kontrol kualitas untuk memenuhi standar pelanggan. Kemudian juga perannya menekan biaya operasional. Jadi kita tahu bahwa salah satu biaya yang besar dalam kegiatan perusahaan itu adalah biaya operasional ya. Nah, dengan manajemen operasional yang baik diharapkan bisa ditekan biaya-biaya yang tidak penting ya, sehingga produksi bisa lebih efektif, organisasi dapat mengurangi biaya yang tidak perlu. Kemudian ini bisa berdampak terhadap meningkatkan kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan tentu adalah produk yang berkualitas, produk yang memang sesuai, yang relate ya dengan kebutuhan konsumen, karena perlu terus ada semacam ya kajian dan pengembangan sehingga nanti secara otomatis produk-produk yang dihasilkan itu betul-betul bisa memenuhi kepuasan pelanggan ya. Kemudian juga ini mendukung untuk pengambilan keputusan strategis ya. Kita tahu bahwa manajemen senantiasa selalu ya melakukan satu keputusan-keputusan penting ya, bisa berkaitan dengan pemasaran, keuangan, salah satunya juga berkaitan dengan operasional ya. Nanti misalnya berhubungan dengan apakah perlu ada pembuatan pabrik baru, apakah perlu ada mesin-mesin baru, apa perlu adanya peningkatan kualitas ataupun kuantitas produk. Semuanya itu diambil dari data-data yang diperoleh oleh bagian manajemen operasional. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan daya saing ya. Tentu dengan kegiatan operasional yang baik akan menghasilkan produk yang baik, dan ini akan berdampak terhadap kemampuan perusahaan untuk bisa bersaing karena produknya, layanannya itu berkualitas ya. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan inovasi dan adopsi teknologi. Tentunya ya peran ini berhubungan dengan bagaimana menerapkan teknologi dan teknologi terbaru ya dalam operasional sehingga perusahaan tetap relevan dan kompetitif begitu. Baik, selanjutnya kita lihat kalau dari perkembangan manajemen operasional itu sendiri itu mulai dari era revolusi industri ya, dari abad ke-18 ke-19 itu ditandai dengan mekanisasi produksi dan penggunaan mesin uap yang meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian juga konsep standar produksi massal mulai diperkenalkan, itu di era abad 18 sampai 19. Kemudian di era berikutnya itu era manajemen ilmiah ya, awal abad ke-20. Ini dipelopori oleh Frederick Taylor ya, yang memperkenalkan scientific management ya untuk meningkatkan produktivitas dengan standar kerja yang lebih jelas ya.
Kemudian Henry Ford menerapkan assembly line dalam produksi mobil ya, yang merevolusi industri manufaktur. Kemudian di era manajemen kuantitatif itu setelah Perang Dunia Kedua ya, tahun 60-an ya, penggunaan model matematika dan statistik untuk optimasi produksi dan logistik itu sudah mulai diperkenalkan. Kemudian teknik seperti linear programming dan operation research menjadi populer pada saat itu. Kemudian era berikutnya adalah era kualitas dan lean manufacturing ya, tahun 80 sampai tahun 90-an. Ini merupakan konsep dari total quality management ya, atau TQM, dan just in time ya, dari Jepang mulai diterapkan secara global ya. Kemudian Toyota juga memperkenalkan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Nanti akan dipelajari lebih jauh ya, ini sekedar pengantar ya. Kemudian di era sekarang ini adalah era digital dan globalisasi ya, 2000-an sampai sekarang. Nah, ini sudah mulai teknologi digital seperti enterprise resource ya planning atau ERP. Kemudian ada menggunakan artificial intelligence atau AI. Kemudian juga menggunakan Internet of Things ya, mulai diterapkan dalam manajemen operasional. Jadi disebut dengan konsep industri 4.0 ya, menekankan pada otomatisasi ya, robotika dan integrasi sistem berbasis data. Nah, sekarang adalah era yang terus berkelanjutan, disebut dengan green operation ya, atau masa depan. Ini fokus bagaimana operasional yang ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah ya. Kemudian perusahaan juga mulai menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam rantai pasokan dan produksi. Baik ya, demikian ya. Dengan materi ini sebagai pengantar, mudah-mudahan kita bisa memahami ya setidaknya tentang apa itu definisi manajemen operasional, kemudian ruang lingkupnya, dan kemudian peran manajemen operasional, serta bagaimana perkembangan manajemen operasional. Demikian materi dari saya, materi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.